Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cerita kita temanya kan tentang singkatnya waktu. Mana yang lebih lama, 5 menit atau 50 menit? 50 menit. Yakin? Oke, 50 menit lebih lama dari 5 menit. 5 menit nunggu buka puasa, 50 menit main medsos. 5 menit nunggu buka puasa, lama banget kayaknya. Mulai berubah. Saya terus terang kalau ada tausiah menjelang buka puasa, kalau bisa dihindari, saya hindari, Ustaz. Kenapa? Karena saya lihat jamaah udah nggak fokus. Ya, dia ngelihat kita tuh seperti ngelihat semangka. Jadi sebenarnya 5 menit atau 50 menit itu bukan pada waktunya, tapi relatif, tergantung suasananya, dengan siapa, dalam keadaan bagaimana. Jadi kalau kita katakan hidup 63 tahun ini adalah lama, tergantung kita bandingkan dengan apa dan dengan siapa, sedang di mana. Proses kehidupan kita ini kalau kita urut dari awal sekali, berawal dari alam ruh. Di alam ruh, antara kita, ayah kita, ibu kita, guru kita seusia. Karena ketika itu sama semua di alam ruh. Dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Semua sama di alam ruh. Berapa lama kita berenang di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Lalu kemudian dari alam ruh masuk ke alam rahim. 9 bulan 10 hari. Itu sekarang. Karena dokter-dokter kalau udah 9 bulan 10 hari lewat langsung. Nggak bisa melahirkan, sesar. Kalau zaman dulu nggak ada alatnya, jadi nunggu. Makanya ada yang hamil tuh sampai 2 tahun zaman dulu. Ya. Begitu lahir, bisa makan semur jengkol. 9 bulan 10 hari. Lalu kemudian setelah itu masuk ke alam yang ketiga, inilah dia sekarang. Kata Nabi SAW, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, 60-70. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Misalnya dengan Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Bayangkan itu kalau 950 tahun, berapa kali ganti KTP. Tapi umur kita ini hanya 63 tahun. Itu pun kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat sehat sekali. Dapat wahyu umur 40, berdakwah di Makkah 13, 40 tambah 13, 53, bisa hijrah 8 hari 8 malam naik onta sehat walafiat dari Makkah ke Madinah usia 53 tahun. Lalu kemudian 2 tahun setelah itu, tahun kedua hijrah perang Badar, umur 55 tahun. Umur 55 tahun Nabi lagi sehat-sehatnya, panglima perang. Sementara umat Nabi Muhammad umur 55, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas. Umur begitu singkat. Lalu kemudian setelah, anggaplah kita ikut Nabi SAW 63, setelah itu berpindah ke alam barzakh. Di alam barzakh ini berapa lama? Bayangkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggalnya 505. Kalau hijrahnya 505, Masehinya paling mudah ngingatnya. Di antara semua imam-imam yang paling mudah ngingat tahun meninggalnya itu Imam Ghazali. 1111. Nggak akan lupa insya Allah. Sekarang sudah 2023. Berarti sudah lebih 1000 tahun beliau di alam barzakh. Bayangkan kalau alam barzakhnya itu taman surga, tentu saja karena beliau imam. Tapi kalau sampai alam barzakhnya itu satu lubang dari lubang neraka, na'udzubillah. Lalu kemudian setelah ditiupkan sangkakala, barulah kita berpindah ke alam akhirat. Khamsina alfa sanatin mimma ta'udun. Ada kalanya 50.000 tahun, 1000 tahun, 50.000 tahun. Kalau dihitung seharinya dengan hari kita. Jadi waktu kita yang tersisa ini amat sangat singkat. Saya terus terang satu sisi ketemu dengan adik-adik dari Tazkiyah ini tentu saja senang. Karena ketemu dengan calon ekonom syariah yang luar biasa. Ketemu dengan calon pemimpin masa depan. Masa lalu aku. Masa depan kita berdua. Tapi ketika ketemu dengan adik-adik tadi, saat saya tanya semester berapa? Semester 4. Langsung pikiran saya mundur ke belakang. Saya sampai ke Mesir 98. Sekarang 2023, berarti udah 25 tahun yang lalu.
Maka saya ketika melihat kalian adalah melihat diri saya 25 tahun yang lalu. I was there. Insyaallah. Jadi begitu cepatnya waktu berlalu sudah tua. Makanya Nabi mengatakan dunia ini karakibin istazalla tahta syajaratin. Ini dalam perjalanan panjang, gurun pasir terbentang luas, panas terik. Tiba-tiba ada satu pohon rindang di tengah gurun pasir, berhenti sejenak, istazalla tahta syajaratin, nunggu matahari redup. Begitu matahari redup, summa raha wa tarakaha. Lalu dia pun berlalu dan meninggalkan pohon rindang ini. Itulah hidup. Jadi adik-adik nanti kalau kebetulan kelihatan ada pohon rindang, jangan lupa berhenti di situ, hidupkan handphone. Hai guys. Saya menunggu hidup. Beginilah hidup. Tahukah kamu apa hidup itu? Istazalla tahta syajaratin, menunggu sejenak sampai akhirnya matahari condong, redup, dan kita pun akan berlalu. Tidak lama. Dalam ayat lain Allah SWT menceritakan kehidupan itu seperti tanaman yang hijau, lalu kemudian berubah menjadi tanaman yang menguning, lalu kemudian mati dan layu, habis, tidak berkesan apa-apa. Seringkali Al-Quran mengajak kita untuk berpikir tentang perumpamaan-perumpamaan. Diumpamakan seperti tanaman pohon kayu yang menguning, layu dan mati. Diumpamakan seperti bernaung di bawah pohon rindang. Diumpamakan seperti setetes air. Berhenti kita di tepi danau samudra yang luas, lalu kita celupkan ujung jari kita ke dalam danau laut. Lalu kemudian setelah itu kita tarik, yang menempel satu tetes di ujung jari kita. Inilah dunia. Adapun samudra yang luas, itulah akhirat. Makanya kalau kebetulan punya jabatan, menjadi orang yang populer, kaya raya, jangan sombong, karena yang kita punya cuman setetes. Dan kalau nggak dapat juga jangan galau, jangan terlalu bersedih hati, karena yang tidak dapat itu juga cuma setetes. Begitulah Allah memberikan perumpamaan tentang kehidupan ini. Maka kalau sampai ada orang yang larut dengan kehidupan ini, betapa kecewanya. Ketika kita sedang berada di sini, manfaatkan kesempatan ini seefisien mungkin, dan Ramadan mendidik kita untuk itu. Makanya di Ramadan ini tidak ada waktu yang terbuang. Dari mulai siangnya siam, malamnya qiyam, diawali bangunnya sahur, habis sahur berzikir, mungkin sebelum sahur sempat tahajud, sebelum sahur menanti imsak. Jadikan tontonan yang bisa sebagai tuntunan indahnya Ramadan. Masya Allah. Tidak ada yang kosong sama sekali. Kalau sampailah waktu kosong ini percuma, hilang sia-sia, betapa ruginya, dan kita termasuk dalam golongan innal insana lafi khusr, termasuk orang yang rugi. Demikian Ustaz Sofyan.